Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Baik ya? Oke. Hari ini kita akan belajar dari PP 4 dan 5. Hari ini cukup banyak yang dipelajari. Dari PP 4 dan 5 ini, jadi nanti kalian harus memperhatikan baik-baik karena Pak Heri tidak memberi rangkuman langsung materi dari PP untuk ulangan langsung dari PP 1 sampai dengan PP 6. Ya. Kalian lihat dibuka halaman 100 dari buku diktat. Yang pertama kalian lihat dulu itu ada gambar anak-anak sedang memainkan angklung, bermain musik dengan iringan teman-temannya. Kemudian ada yang bermain biola dan ada juga yang seruling. Ada anak yang sedang bernyanyi. Kemudian di sampingnya ada ya bapak-bapak yang sedang mengiringi. Kemudian ada anak yang bernyanyi seperti di stadion, ya. Benar, itu di stadion itu anak Indonesia. Anak Indonesia yang sedang bernyanyi di Amerika Serikat di sebuah stadion sepak bola untuk pembukaan sepak bola Liga Amerika sana. Kemudian ada Grand Final, sebuah pertunjukan musik. Ya, banyak sekali beragam kesenian. Ada yang bisa bernyanyi, ada yang bisa bermain musik tapi tidak bisa bernyanyi, ada yang bernyanyi tapi tidak bisa bermain musik, bermacam-macam. Dan itu mereka saling melengkapi. Nah, itulah indahnya keberagaman sehingga semuanya kalau dijadikan satu, dipadukan, mereka akan dapat menjadikan suatu pertunjukan yang luar biasa. Mari kita bahas di halaman 100 di kota itu. Setelah percakapan antara Udin, Beni, Lani, dan Siti, setelah kalian baca, lalu kalian lihat, dibaca kembali yang dalam kotak. Ada dua pertanyaan. Apa ya jadinya jika tidak ada kerukunan antar para petani itu? Lihat di gambar itu, akibatnya sekelompok orang tersebut akan berpecah belah dan saling menentang satu sama lain, tidak akan tercipta keharmonisan dan budaya akan berubah. Ada berapa tadi? Ada 3 toh? Ada 4. Akibat jika tidak ada kerukunan petani ada 4. 1. Terpecah belah. 2. Saling menentang satu sama lain. Yang ketiga, tidak akan tercipta keharmonisan. Dan yang keempat, budaya akan berubah. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah perbedaan yang terdapat dalam masyarakat memberikan manfaat bagi kemajuan pembangunan masyarakat tersebut? Jelaskan. Ya, karena adanya perbedaan pendapat masyarakat dapat saling bertukar, saling menghargai satu sama lain, dan juga saling mempelajari budaya yang lainnya. Kamu lihat di gambar itu, ada yang sedang bercocok tanam, kemudian ada yang minum itu sambil memberi masukan. Sambil memberi masukan. Yang gambar tengah, kamu lihat ketika mengangkat buah ke atas, ada yang saling membantu, itu ada Ibu Polwan yang membantu. Kemudian yang paling tepi, ketika ada alatnya untuk membajak sawah itu terhambat, kemudian ada ibu-ibu yang mendorong itu. Ada bapak-bapak yang berusaha juga membantu. Nah itu, saling membantu. Walaupun berbeda tapi saling membantu, maka pekerjaan itu akan cepat selesai. Dan juga akan tercipta kerukunan pada masyarakat itu. Itulah ketika perbedaan kemudian dijadikan satu, semua saling menghargai, akan tercipta kerukunan yang luar biasa. Baik, sekarang yang halaman 101, tapi sebelum menjawab halaman 101, kalian harus membaca dari bacaan Sanggar Tari Wadah Para Penari Tradisional. Sanggar Tari Wadah Para Penari Tradisional. Di situ ada sanggar tari yang namanya
Sanggar Tari Kambang Tigarun dari Kalimantan Selatan. Ternyata sanggar tari itu memiliki misi menumbuhkan dan memupuk cinta budaya Nusantara, khususnya budaya dari mana? Kalimantan Selatan, agar tetap lestari. Ya, mari kita jawab satu persatu. Siapa sajakah yang menjadi anggota di sanggar tari tersebut? Beranggotakan orang yang baru masuk dan orang yang sudah lama berkecimpung di dunia tari. Berasal dari manakah anggota sanggar tari dalam buatan di gambar itu? Kalau dari gambar tadi itu berarti dari para pemuda-mudi Kalimantan Selatan. Apakah mereka memiliki latar belakang sosial ekonomi yang sama atau berbeda? Jelas mereka berbeda. Ya. Kemudian buatlah sebuah cerita. Nah, itu Pak Eda buatkan sebuah cerita. Dapat kalian baca sendiri. Ya, supaya jelas. Dibaca pelan-pelan cerita singkatnya itu. Sehingga kalian nanti kalau di slide berikutnya disuruh membuat cerita, kalian bisa membuat cerita dengan baik. Ya. Berikutnya di halaman 102 itu ada pertanyaan dalam kotak, sebutkan contoh-contoh keragaman sosial budaya yang dapat ditemukan daerahmu. Jika itu berbentuk bahasa daerah, sebutkan nama dan bahasa daerah tersebut dan seterusnya. Itu sudah Pak Eri berikan contohnya. Yang pertama keragaman suku bangsa. Ada suku Jawa, suku Osing. Suku Osing itu di Banyuwangi, Jawa Timur. Lalu suku Sunda di Jawa Barat, suku Madura ada di Pulau Madura, tapi juga banyak yang bertempat tinggal di Jawa, bahkan di seluruh Indonesia banyak. Ya. Kemudian Batak dan Nias ada di Sumatera Utara, Minangkabau di Sumatera Barat, juga banyak yang tinggal di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Kalau mau melihat ya mereka yang mempunyai rumah makan Padang. Nah itu. Kemudian Betawi di DKI Jakarta. Kemudian Dayak di Kalimantan. Sasak dan Sumbawa di Nusa Tenggara Barat. Bugis dan Toraja di Sulawesi Selatan. Bugis itu suku yang gemar berpetualang. Mereka banyak berpetualang di berbagai daerah di Indonesia untuk berdagang, untuk bekerja dan sebagainya. Kemudian suku Dani dan suku Asmat di Papua. Selain itu di Indonesia juga terdapat etnis Cina, bagi Cina Peranakan dan Cina Totok. Cina Peranakan itu dari suku Cina yang sudah tinggal di Indonesia dan menikah dengan orang Indonesia. Jadi sudah campuran. Kalau Cina Totok itu yang memang suku asli dari negeri Cina sana. Menikah juga dari sana juga, di Cina Totok yang masih asli. Kemudian beragaman bahasa. Ada bahasa Aceh, bahasa Batak, bahasa Minang, Betawi, bahasa Sunda, bahasa Jawa itu yang memakai di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian ada rumah adat, Bolon, Sumatera Utara, Gadang. Rumah gadang itu yang atapnya seperti tanduk kerbau itu. Rumah joglo terutama di Jawa, seperti balai gitu. Rumah lamin di Kalimantan, tongkonan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, dan honai di Papua. Honai itu yang atapnya melengkung setengah lingkaran itu. Ya, kemudian pakaian adat, blangkon dan baju beskap itu Jawa Tengah. Kapan hari Pak Edo pernah memakai blangkon itu yang waktu pembinaan Jumat pertama. Kemudian baju surjan blangkon juga Jogja. Lalu baju teluk. Kemudian keragaman senjata tradisional ada dari rencong dari Aceh, keris dari Jawa, mandau itu seperti belati dari Kalimantan, badik itu hampir sama dengan belati gitu. Celurit itu seperti sabit tapi panjang, lengkungannya lebih besar.
ya. Kemudian ada Trisula dan juga Jenawi. Itu keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia yang semakin menambah pengetahuan kita akan banyak budaya dari daerah-daerah di Indonesia. Nah, sekarang adalah tugas kalian yang pertama di tematika PB 4 dan 5 ini, yaitu ada di halaman 103, yaitu manfaat keragaman sosial budaya. Di atas sudah ada satu contoh. Yang pertama, manfaatnya adalah menarik minat para wisatawan asing dan dalam negeri untuk berkunjung. Nah, sekarang kalian tinggal menuliskan 4 manfaat lagi. Kalian jawab dalam kotak, ditulis dalam buku tema. Manfaat yang kedua, 3, 4, dan 5. Pak, manfaat yang pertama juga ditulis, tetap ditulis. Judulnya juga tetap ditulis, nomor, lalu manfaat keragaman sosial budaya. Ya, tinggal mencari 4 manfaat lagi untuk ditulis di buku tema, untuk tugas yang di PB 4 dan 5 ini. Bisa kan? Nah, sekarang kita akan belajar pembuatan iklan layanan masyarakat dengan tema keragaman sebagai modal pembangunan bangsa. Ada 4 tokoh iklan di situ, yaitu sudah dituliskan naskahnya. 4 tokohnya siapa? Itu ada Samuel, ada Siswoyo, ada Salkon, dan ada Sinaga. Samuel, apa rencana kalian untuk kegiatan pentas seni di sekolah minggu depan? Bukan sekolah minggu ya, di sekolah minggu depan. Kalau aku sih inginnya menampilkan tarian dari Jawa Tengah, karena aku kan berasal dari Jawa Tengah, gitu kata Siswoyo. Lalu Salkon, ya aku gimana dong, aku kan dari Bandung dan tidak bisa menari tari Jawa. Sinaga, bagaimana dong jadinya? Sulit, kayaknya menampilkan tarian dari Jawa nih. Dan kata Siswoyo, jangan bingung, nanti aku yang akan mengajari kalian tarian dari Jawa. Bagaimana? Setuju? Aku sih setuju sekali. Bagaimana latihannya nanti jam 4 sore? Setuju. Salkon dan Sinaga semangat sekali. Mereka berempat pun membubarkan diri dan masuk ke dalam kelas untuk mengikuti pelajaran seperti biasanya. Waktu berlalu dan sampai pada saat pulang, mereka pulang ke rumah masing-masing. Adegan kedua, tampak Siswoyo sedang duduk di teras rumahnya menunggu teman-teman yang akan berlatih menari. Beberapa saat kemudian 3 orang temannya pun datang. Akhirnya datang juga, ayo langsung masuk ke rumah. Mereka berempat masuk ke dalam rumah. Wah, sudah siap latihan nih. Ayo dong ngajarin saya tari Jawa. Tenang saja, yuk kita mulai. Kalian ikuti gerakanku dari belakang ya. Mereka pun asik latihan tari bersama-sama dengan suasana riang dan gembira. Kemudian pada adegan ketiga, setelah selesai latihan mereka berempat berbincang-bincang di rumah. Ternyata mempelajari tari Jawa tidak sulit ya, yang aku bayangkan sebelumnya. Iya, aku juga. Ternyata gerakannya mudah. Kemudian kata Samuel, itulah keberagaman budaya bangsa kita. Berbeda itu indah dan berbeda itu biasa. Perbedaan asal suku yang ada di antara kita bukan penghalang untuk saling mengenal budaya masing-masing. Kemudian Samuel, Siswoyo, Salkon, dan Sinaga berkata bersama-sama, berbeda itu indah. Yes! Mereka pun kembali ke rumah masing-masing dengan perasaan bangga dan gembira. Nah, karakternya Pak ditontohi. Samuel dari Jakarta, Siswoyo dari Jawa Tengah, Salkon dari Bandung, Jawa Barat, kemudian Sinaga dari Sumatera Utara. Nah, itu adalah contoh adegan pada iklan layanan masyarakat dengan tema keragaman sebagai modal pembangunan bangsa. Kalian juga bisa membuat contoh seperti itu, ya, bisa. Mari kita lanjut. Dalam sebuah pembuatan iklan atau film dan sebagainya,
itu ada istilah storyboard. Storyboard itu atau papan cerita. Itu adalah rangkaian sketsa gambar yang digunakan untuk menggambar alur cerita. Itu gambarnya itu bukan gambar yang bagus gitu, hanya gambar sekedarnya agar nanti bisa cepet. Setelah ini, setelah ini, setelah ini gitu. Ya, fungsinya itu satu, menggambarkan alur cerita mulai dari awal hingga akhir. Jadi ketika sutradara melihat storyboard itu dia tahu setelah adegan ini adegannya apa, setelah ini apa, setelah ini apa, gitu tahu. Ya. Kemudian merencanakan proses pengambilan gambar agar lebih terstruktur itu teratur. Kemudian yang ketiga, pedoman mulai dari proses produksi hingga proses pengeditan, sehingga prosesnya lebih mudah dan hasilnya sesuai dengan apa? Sesuai yang direncanakan. Sutradara yang paham itu sekali, paham banget. Nah, storyboard berperan besar dalam usaha pembuatan audiovisual seperti video, animasi, atau film. Jadi pembuatan film itu enggak sekedar orang di syuting gitu, enggak. Ada apa jenenge storyboardnya itu, ada sketnya, sehingga nanti ketika berlangsung pengambilan gambar itu enggak, oh setelah iki ojo bar iki ojo, enggak ada, ya. Jadi langsung teratur untuk pengambilan gambar dari yang pertama sampai yang terakhir. Nah, itu ada di storyboard itu. Di halaman 105, itu ada tulisan tubuh manusia memerlukan asupan air yang cukup. Kalau itu hanya untuk iklan layanan masyarakat, hanya ditulis seperti itu, nanti orang akan kurang menarik. Ya, akan kurang menarik. Maka dibuat gambar. Nah, seperti yang ada di layar itu, ada 6 gangguan jika kamu kurang minum. Pertama, membuat sel-sel otak menjadi tidak aktif. Oksigen di otak akan berkurang. Gitu. Sel-sel otak akan tidak aktif, kemudian otak akan menyusut. Nah, itu kan lebih jelas. Ya, sambil melihat gambarnya itu. Kemudian menurunkan konsentrasi, lemot istilahnya. Ketika kurang minum air putih, konsentrasi kurang, dijak omong nggak ngerti-ngerti, gitulah. Ya. Kemudian menyebabkan halusinasi membayangkan, ya, halusinasi kemana-mana, ya, membayangkan ini gitu, ya. Kemudian menyebabkan infeksi kandung kemih. Nah, ini kalau infeksi kantung kemih ini nanti kalau keluar pas pipis, keluar air urinnya itu akan seperti merah gitu, seperti ada darahnya gitu, karena ada infeksinya. Kemudian membuat kulit menjadi kusam. Kulit menjadi kusam karena apa? Aliran darah ke kapiler itu tidak maksimal. Nah, kulit butuh asupan air supaya tidak kusam. Ya. Kemudian mengganggu fungsi ginjal. Itu yang paling atas itu, mengganggu fungsi ginjal. Air pada ginjal membantu peluruhan batu ginjal. Air akan mengeluarkan komponen-komponen batu ginjal itu. Nah, kalau ditulis hanya tulisan gitu dok, menjadi kurang menarik, orang kurang tertarik untuk membaca. Maka dibuat supaya menarik, dibuat gambar seperti itu. Ya, itulah salah satu cara dari iklan layanan masyarakat menarik orang agar melihat lalu membaca. Ya. Nah, sekarang di halaman 107 kita akan belajar fungsi organ pencernaan. Fungsi organ pencernaan dan gangguan-gangguan nanti yang terjadi. Organ pencernaan. Yang pertama mulut, fungsinya untuk menghancurkan makanan, itu sudah di awal-awal. Kerongkongan, untuk memindahkan makanan ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Ya, sudah tahu gerakan peristaltik. Kemudian di lambung, fungsi utama lambung adalah mencegah makanan dan memecah makanan
dan mencampur dengan enzim dan asam. Kemudian usus halus fungsinya untuk menyerap sebagian besar nutrisi dalam makanan itu yang nantinya akan menjadi vitamin bagi kalian, jadi protein bagi kalian. Jadi di usus halus itu dipisah-pisah. Kemudian fungsi usus besar untuk penyerapan air dan pembentukan feses. Feses itu kotoran yang dikeluarkan kalian, ya. Kemudian anus adalah pengeluaran sisa-sisa makanan. Dari feses itu dikeluarkan sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Itu fungsi masing-masing dari organ pencernaan, mulai dari mulut, kemudian ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sekarang kita akan belajar gangguan pencernaannya. Yang pertama adalah MAH, merupakan gangguan akibat peradangan pada lambung. Ingat tadi ya, setelah dari kerongkongan lalu ke lambung. Penyebabnya luka pada lambung yang tidak segera diobati dan berakibat infeksi bakteri itu Helicobacter pylori itu. Kemudian gejalanya berupa nyeri perut bagian atas, mual dan muntah. Cara mengatasinya yaitu penanganannya tergantung pada penyebabnya. Obatnya biasanya antibiotik dan antasida. Kemudian diare itu biasanya buang air besar terus-menerus dan berbentuk cairan. Ini penyakit pada saluran pencernaan disebabkan oleh infeksi bakteri atau parasit maupun virus. Nah, itu menyerang usus besar dan kemungkinan itu alergi makanan. Gejalanya meliputi perut kembung atau kram, ya kotorannya encer, mules, kemudian terkadang mual dan muntah. Cara mengatasinya ya jelas diobati, akan sembuh dengan sendiri tapi beberapa hari, ya, yang banyak beristirahat. Tapi kalau udah nemen ya langsung ke dokter, ya. Konstipasi, ya konstipasi atau sembelit. Ya ini gejala feses mengeras sehingga susah dikeluarkan, sehingga kalau pagi kemudian ingin buang air besar tapi sulit gak keluar itu, ya, oleh adanya penyerapan air pada sisa makanan yang berlebihan. Yang sebelah kiri, tangan kiri itu feses yang apa jenenge, yang sehat. Kemudian kok feses apa jenis salurannya yang sehat. Kemudian sampingnya itu yang salurannya tidak sehat karena apa? Itu air. Nah, penyerapan air yang berlebihan di sini. Ya. Kemudian gejalanya harus mengejan, ngeden saat buang air besar. Dan terasa tidak tuntas. Lalu kotorannya terlihat kering, keras atau bergumpal. Cara mengatasinya itu banyak makan buah-buahan dan sayuran terutama yang berserat, serta banyak minum air putih. Nah, itu untuk mengatasi sembelit. Jadi kalau kalian kok tidak suka sayur-sayuran, itu nanti ke sini nih, ke sembelit ini nanti sakitnya. Nggak mau tahu seperti ini, ya makanya harus suka pada sayur-sayuran. Sekarang gangguan pencernaan berikutnya adalah kolera. Kolera adalah penyakit diare akut nemen, ya, infeksi pada usus sehingga terkena bakteria Vibrio cholera. Penyebabnya infeksi kolera yang bernama tadi itu. Lalu gejalanya bisa muncul tiba-tiba mual, muntah, kram perut dan dehidrasi, kekurangan cairan. Cara mengatasinya itu pemberian larutan oralit untuk menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang. Untuk yang kasus yang parah, biasanya ya langsung ganti dengan infus. Biasanya ke dokter atau rumah sakit diinfus. Ya, lalu gastritis merupakan penyakit atau gangguan di mana dinding lambung mengalami peradangan. Karena apa? Karena kadar asam klorida atau HCl terlalu tinggi. Gejalanya apa? Nyeri yang menggerogoti dan panas di dalam lambung. Hilang nafsu makan, wah tambah kuru. Cepat merasa kenyang saat makan dan perut kembung. Cara mengatasinya, hindari makanan yang berminyak,
asam atau pedas. Lalu ke dokter jika gejala gastritis ini selalu terasa setelah mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Ya, nanti konsultasi dengan dokter. Lalu tipes biasanya kalian menyebutnya. Ya, penyakit peradangan pada usus. Penyebabnya tipes disebabkan oleh makanan dan minuman yang tidak terjaga kebersihannya. Ayo, siapa yang sering jajan di luar? Ya, gejala tipes adalah demam tinggi, tubuh menggigil, lemah dan mual. Cara mengatasi, hindari makanan di luar. Karena kebersihan makanan di luar tidak benar-benar terjaga. Kalau sudah kena tipes biasanya langsung ke dokter, nanti ada pengobatannya tersendiri dan pasti yang terkena tipes itu nanti akan harus banyak istirahat. Harus banyak istirahat supaya lekas sembuh. Namun juga ada berbagai alternatif lain, ada obat-obatan lain yang dipercaya bisa membantu untuk menyembuhkan bila kena tipes ini. Lalu berikutnya yang ketujuh adalah radang usus buntu. Radang usus buntu merupakan peradangan pada umbai cacing karena ampas kotoran yang tidak tercerna. Ya, umbai cacing itu itu yang kecil itu. Ya, penyebabnya karena ampas kotoran yang tidak tercerna menumpuk di usus buntu itu. Semuanya punya usus buntu itu. Ya, ada yang tetap sehat biasa. Nah, kalau kemudian ada makanan yang tidak tercerna masuk ke sini, kemudian menumpuk, nah ini nanti akan dipotong, usus buntunya dipotong. Apakah berbahaya Pak? Nanti enggak, usus buntu itu enggak terlalu berbahaya, operasi ringan itu. Tapi memang harus banyak istirahat setelah operasi usus buntu itu. Ya, hindari makanan penyebab sembelit tadi itu. Ya, banyak minum air putih dan jangan menunda BAB. Itu radang usus buntu yang dapat kita pelajari. Nah, dari survei, dari iklan, dari apa ini, kalian mencari dari teman-teman tadi dari halaman 107. Kita dapat menyimpulkan di halaman 108 setelah kalian mensurvei, kalau kalian mensurvei, tapi Pak Heri tidak menyuruh mensurvei, tapi dari gangguan pencernaan tadi mungkin surveinya kalian akan seperti ini. Kalau survei, banyak siswa kelas 5 mengalami gangguan pencernaan walaupun kadang-kadang ya gangguan terbanyak adalah ini biasanya makannya yang kurang teratur. Kesimpulannya apa? Kesadaran menjaga kesehatan siswa kelas 5 masih kurang. Masih banyak yang senang makan makanan beli dari luar. Ya. Lalu hal yang perlu ditindaklanjuti adalah memberikan penyuluhan pentingnya menjaga kesehatan organ pencernaan dan mengkampanyekan cara-cara menjaga organ pencernaan. Itu salah satu contoh hasil survei kalau kalian melakukan survei, tapi kan tidak mungkin Pak Heri menyuruh survei. Ya, teman-teman saja nggak ketemu. Ya, jangan-jangan nanti kalau ketemu teman kemudian kayak lupa namanya. Ada enggak ya? Kita lihat kalau sudah pertemuan tatap muka, ada yang lupa nama temannya enggak? Ya. Baik anak-anak, sekarang dibuka halaman 109. Halaman 109. Di alinea yang ketiga itu, keragaman tidak menghalangi sebuah bentuk kerjasama. Keragaman justru semakin memperkuat kerjasama. Nah, karya seni rupa di setiap daerah tidak sama. Dipengaruhi oleh apa? Satu, kreativitas seniman. Ya, kreativitas seniman. Ada yang seniman yang seni di suara, ada di gambar, ada di musik. Nah, kemudian budaya daerahnya itu bagaimana? Lalu ketersediaan alat dan bahan baku. Kemudian teknik yang dipakai. Kemudian fungsi benda yang dibuat. Ya, dan yang terakhir adalah unsur keindahannya. Nah, itu adalah karya seni. Karya seni di daerah-daerah dipengaruhi oleh apa saja? Ada 6 itu. Ya.
Nah, sekarang kita akan belajar untuk membatik, ya. Untuk membatik, kamu lihat di halaman 110 itu sudah ada berbagai macam motif batik. Ada motif batik dari Solo Parangkusumo, ada batik Pekalongan, kemudian ada batik Megamendung dari Cirebon, lalu batik Ceplok dari Yogyakarta, dan masih banyak lagi motif batik yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita akan belajar membuat batik, ya, seni membatik. Yang pertama disiapkan adalah alat-alatnya yaitu malam atau lilin atau parafin. Nah, malam atau lilin atau parafin itu digunakan untuk menutup bagian-bagian batik tadi yang tidak boleh terkena warna lain. Ya, untuk menutup jangan sampai terkena warna lain. Ya, kalau batik tulis, wah, lama banget ini. Kemudian kainnya juga disiapkan, itu seperti kain morinya itu, kain putih, polos. Nah, lalu canting atau nyamplung. Nyamplung itu tempatnya tintanya, lalu keluarnya lewat cucuknya itu. Nah, itu untuk membuat pola batik. Ya, membuat polanya di situ. Kalau batik tulis ya tetap digambar pakai tangan gitu. Lama Pak Eri, aduh, lama sekali. Apalagi kalau kainnya lebar. Kalau batik tulis itu ya mahal sekali. Mahal, tapi awet. Nah, barang yang mahal pasti awet. Nah, lalu gawangan. Nah, gawangan itu untuk meletakkan kainnya yang akan kita buat kain batik itu. Ya, jadi sambil diletakkan di gawangan itu kainnya lebar gitu, lalu polanya pakai canting itu kita gambar di situ. Pakai gambar sedikit-sedikit Pak Eri, iya sedikit-sedikit. Mungkin batik ya. Ya, batik itu kan lukisan yang berulang-ulang. Lukisan yang berulang-ulang, tapi tetap dengan pola yang sama. Itu diletakkan di gawangan itu. Lalu kuasnya. Itu kalau pakai kuas itu dipakai ketika kita menggunakan batik colet. Ya, jadi digambari warnanya, digambari pakai kuas itu warnanya. Tapi kalau batik celup, ya enggak pakai kuas itu enggak dipakai. Ya, kuas itu hanya dipakai untuk pembuatan batik colet. Lalu kompor dan wajan. Nah, itu digunakan untuk memanaskan malam atau lilin atau parafin tadi itu. Pak, untuk pembuatan batik itu butuh berapa lama? Aduh, 2 sampai 1 bulan bisa untuk satu kain batik yang lebar itu. Karena apa? Untuk pewarnanya juga berkali-kali. Kalau dalam satu batik itu warnanya kok bermacam-macam, banyak sekali warna, ya berkali-kali juga. Pak, kalau warnanya hanya putih sampai hitam, bisa sekali Pak? Bisa hanya sekali, tapi enggak hitamnya menjadi enggak hitam banget gitu. Jadi butuh waktu yang lama juga. Lah polanya itu, polanya pakai tangan digambari 1, 2 hari, 3 hari, bisa 4 hari bisa. Makanya yang namanya batik tulis itu mahal banget. Mahal karena memang pembuatannya lama, tapi kualitasnya juga bagus. Ya, itu untuk pembuatan batik. Seumpama tidak pandemi, mungkin kalian akan diajak sekolah untuk belajar pembuatan batik di daerah dekat Gumbul sana ada. Kalau mau belajar batik di utaranya Gumbul, itu kalau mau belajar membatik di sana ada, diajari. Ada seperti taman gitu untuk belajar membatik. Orangnya juga menjual batik tulis. Ya, lalu di halaman belakangnya itu ada tempat-tempat untuk belajar membatik. Kalian juga bisa membatik di sana, tapi ya dengan kain yang kecil gitu dulu, udah kain besar. Lalu juga sudah disediakan lilinnya itu disediakan, pewarnanya juga disediakan. Nanti juga dipraktekkan bagaimana mewarnainya gitu ada. Ya, di utaranya Gumul. Pak Edi juga pernah ke sana itu mengantarkan kakak-kakakmu
belajar membatik di sana. Nah, sekarang macam-macam teknik membatik. Ada teknik celup ikat. Nah, biasanya teknik celup ikat itu kainnya diikat seperti batik jumputan. Nah, kalau kalian tidak pandemi mungkin diajak membuat ini. Bisa kalian. Tekniknya ini bisa. Kemudian teknik canting tulis. Jadi batik tulis yang mahal yang tadi Pak diceritakan itu. Ya, batik tulis. Kemudian teknik cap. Ini mudah. Ini capnya biasanya tergantung bentuk batikannya. Jadi misal bentuknya cap itu kain putih yang lebar itu kemudian kayak di stempel gitu ya. Tapi stempelnya gede, stempelnya itu ada gambarnya batiknya itu. Jadi di stempel neng kain putih itu stempel berkali-kali. Maksudnya berkali-kali setelah stempel samping itu terus dekatnya gitu lah. Ya, sehingga membentuk batik itu. Ya. Teknik cap. Kalau teknik printing ya lu lebih cepat lagi di printing di seperti kain itu. Kain digambari gitu tapi dari printing, ya. Jadi dalam kain besar itu lalu nanti ketika keluar langsung berbentuk kain batik. Biasanya untuk seragam-seragam itu. Ya. Kemudian teknik colet yaitu yang Pak dikatakan tadi, yang teknik colet itu pakai kuas. Jadi diwarnai pakai kuas. Ya. Kemudian tugas yang terakhir untuk kalian di tema 3 ini yaitu sebutkan 15 macam motif batik dan daerah asalnya. 15 macam motif batik dan daerah asalnya. Jadi tugasnya ada 2, ya. Tugasnya ada 2 untuk PB 4 dan PB 5 ini. Itu ya. Tugasnya dilaksanakan dengan baik, juga ditulis dengan tulisan yang baik sehingga Bapak Ibu guru mempermudah untuk membacanya. Demikian anak-anak pembelajaran untuk tema 3, subtema 3, PB 4 dan 5. Silakan dikerjakan tugas-tugas kalian hari ini, ditulis di buku tema, kemudian tulisannya yang rapi, dan maksimal pengumpulannya pukul 13. Oke, selamat belajar, tetap semangat, dan salam sehat.